Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Cindo, warga Palembang Info. Kembali lagi bersama saya Dwiki Adi Putra di Cindo, cerita inspiratif dulur kita. Sore ini kita akan ngobrol dengan pencinta komunitas. Sampai sempat ada julukan, ya, julukannya manusia 1000 komunitas, karena banyak banget komunitas-komunitasnya warga Palembang Info. Dan dia memiliki nama unik ya, Hardi Saputra, tapi di tengah-tengahnya ada Bubut. Nah, kita bakal sambut aja langsung. Assalamualaikum Kak Hardi. Waalaikumsalam Wiki. Alhamdulillah sehat. Lama udah ketemu. Lama udah ngobrol. Ini seneng banget diundang di Cindo. Wah, terima kasih Palembang Info yang sudah mengundang sore hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Hardi sudah hadir. Siap. Jadi apa kesibukan sekarang Kak Hardi? Ya, kesibukan sekarang ini masuk Palembang, masuk Indonesia bebas. Jadi untuk kawan-kawan follower dari Palembang Info, perkenalkan nama aku Hardi Saputra. Tapi teman-teman biasa panggil Hardi ataupun juga biasa panggil Bubut. Nah, itu panggilan dari zaman SMP sebenarnya. Apa dia ada arti Bubut itu? Nah, Bubut itu sebenarnya gara-gara zaman SMP dulu salah potong rambut. Nah, jadi ceritanya waktu SMP dulu, kelas 2 sih, aku kelas 2 SMP. Jadi kebetulan masuk siang, ada kelas pagi, anak-anak yang kelas pagi itu kasih tahu kalau pagi ada razia rambut. Jadi, zaman dulu kan sering ditokai oleh guru kan, ya kan? Kalau rambutnya panjang dikit, pokoknya harus 1-2-1 ya kalau dulu kan. Masih dah sih. Nah, itu pertanyaannya. Kayaknya sekarang anak-anak lebih fleksibel ya, lebih boleh untuk agak panjang dikit, ya kan? Kalau dulu jangannya dipegang dikit, sudah terpegang, sudah berarti tandanya baca di botaki atau di tokai kalau kata orang Palembang tuh kan. Nah, jadi dari sana akhirnya karena takut kena razia, waktu itu sebenarnya tidak panjang rambut, cuman jebet, karena kan tidak boleh nyentuh telinga. Nah, jadi karena tidak boleh, alhasil ambil apa ya, cukur jenggot almarhum bapak. Nah, waktu itu cukurlah di sini, keasekan sampai sini, habis sampai belakang, sampai sini. Jadi habis ini tidak ada rambut sama sekali sampai belakang sini kan? Atas masih. Nah, masuk sekolah, tiba-tiba aku lupa siapa yang manggil pertama kali itu. Manggil pertama kali itu Wong Pehung. Padahal Wong Pehung itu kan rambutnya memang dikit, ada kunci sini kan. Nah, ada yang nyeletuk manggil Bobot. Nah, dari sanalah mulai dipanggil Bobot. Padahal Bobot itu kan botak pucuk. Iya kan? Tipis ini. Iya, padahal botaknya di samping waktu itu. Nah, tiba-tiba dipanggil Bobot. Nah, sejak itu dipanggil lah sampai sekarang Bobot. Tapi akhirnya nemuin kepanjangannya lagi Ki. Bobot itu. Jadi semacam doa lah. Bobot itu berbuat untuk bangsa dan umat. Nah, jadi itu Ki. Dari salah potong rambut. Nah, jadi doa. Apa tadi doa? Berbuat untuk bangsa dan umat. Bangsa dan umat. Semoga jadi doa. Nah, terus tadi kesibukan sehari-hari saat ini alhamdulillah masih diamanahkan menjadi salah seorang staf dari salah seorang anggota dewan DPD RI, Ibu Amalia Sobli. Alhamdulillah, selain itu juga aktivitas juga masihlah menyibukkan diri di dunia organisasi, komunitas, asosiasi, dan juga kebetulan ada usaha dengan kawan-kawan di bidang gathering, outbound, dan multimedia. Jadi alhamdulillah sibukannya lumayan lah padat Ki untuk saat ini gitu. Sangat padat ya menjadi staf salah satu anggota DPD Bu Amalia Sobli. Outbound, mengabdi ke komunitas, organisasi, menjadi pembicara dan lain-lain. Iya kan? Aduh. Cak mana bagi waktunya itu Kak Hardi? Ya, yang pastinya alhamdulillah sih masih dikasihkan kesibukan, ya kan? Masih dikasihkan waktu untuk bisa beraktivitas. Walaupun sekarang juga kan sama lah Cak Dwiki sudah berumah tangga, otomatis skala prioritas berbeda. Kalau dulu skala prioritas kita mungkin sekedar bekerja, berkomunitas, ya kan, seperti itu. Kalau sekarang ya mau ada tanggung jawab, ada keluarga, ada anak, ada istri, harus bisa juga bagi waktu. Artinya pembagian waktunya kita memang kalau memang saatnya kerja ya kerja, saatnya kita berorganisasi yang memang tidak mengganggu aktivitas kerja ya kita tetap berorganisasi, berkomunitas, dan juga waktu dengan keluarga jangan lupa. Kalau dulu Sabtu Minggu biasanya kita sibuk komunitas, organisasi, sekarang Sabtu Minggu paling tidak ngajak anak jalan-jalan. Nah, itu poin penting yo. Jadi keluarga tuh jangan kita tinggal karena keluarga itu utama skala prioritas saat ini. Iya, ya benar sih. Jadi
Iya sih kalau sudah Iya. tuh kayak Bener kan? Kalau dulu Sabtu Minggu kan nongkrong, ngurusin project Sabtu Minggu. tidak ada beban atau prioritas. Bener. Kan? Kalau sekarang istri ngajak jalan. Dan tidak sekolah. Nah, bener. Gawat, lo kan tidur di teras. Oke, jadi ya saya Senin sampai Jumat kita mengabdi untuk umat. Kalau Sabtu Minggu untuk keluarga. Untuk keluarga, iya. Oke. Nah, dari seorang bubut tadi ya, bubut tadi berbuat untuk umat tadi. Apakah ini yang mendasari Akak menjadi pemuda, tokoh pemuda di Kota Palembang? Ketika kita ngomong komunitas, pasti bubut, bubut. Sehingga sampai ada yang menyebutnya manusia 1000 komunitas. Nah, karena jujur warga Palembang Info, ketika aku juga berkomunitas ke sini, aduh Kak Hardi, pindah sini, aduh Kak Hardi lagi kan, terus ke sini, oh Kak Hardi. Nah, jadi memang apa yang membuat Akak tertarik untuk berkomunitas ini Kak Hardi? Sebenarnya kalau ditarik mundur ke belakang, zaman SMP, zaman SMA, bukan orang yang suka berorganisasi Ki. Ikut, cuman nggak terlalu aktif. Oke, pasti. Iya, ikut basket zaman SMP karena nggak sering dimainin mundur. Ya kan? Ikut taekwondo zaman SMP, hari terakhir kan nggak boleh lagi pakai pakaian bebas, harus pakai seragam taekwondo. Alhasil izin dengan almarhum bapak pada saat itu nggak diizinin karena tangan sempat patah. Gara-gara taekwondo? Bukan, gara-gara jatuh zaman SD. Jadi bapak takut ulang lagi tangannya patah gitu kan. Jadi mundurlah lari taekwondo. Zaman SMA waktu itu sempat 1 tahun di Man 3 ikut klub matematika. Nggak selesai juga karena pindah ke SMA 13. Pindah ke SMA 13, nggak aktif ikut organisasi, cuman sekedar ikut rohis gitu kan, isi mentoring segala macam. Nah, baru di kuliah, sebenarnya kan kalau kuliah swasta tuh kalau orang dulu nih, mohon maaf, punya pemikiran udahlah kuliah aja yang penting dapat ijazah selesai gitu kan. Bisa ngelamar kerja. Tapi waktu masuk di Bina Dharma, kebetulan alumni Bina Dharma, pada saat itu kuliah ada masa ospek, itu dikenalin organisasi internal dan eksternal kampus. Pada saat itu ada namanya HIMSIP, Himpunan Mahasiswa Manajemen Informatika dan Sistem Informasi. Sekarang sudah jadi mahasiswa Himpunan Mahasiswa Manajemen Sistem Informasi karena sudah pisah antara MI dan SI. Nah, pada saat itu mereka yang mengelola acara akhirnya tertarik untuk gabung di organisasi HIMSIP ini kan, di himpunan. Nah, setelah itu kenal yang namanya himpunan eksternal, himpunan mahasiswa Islam. Akhirnya bergabung di HMI. Sampai keterusan ikut beberapa organisasi eksternal kampus juga ada. Dan 2014 baru mengenal yang namanya komunitas. Nah, di 2014 itu kenal pertama kali Dompet Duafa volunteer di Divi Sumsel. Pada saat itu ada pelatihan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut. Akhirnya gabung lah ikut pelatihan. Terus dapat info ada namanya gerakan turun tangan atau komunitas turun tangan yang mereka mendukung orang baik untuk masuk dunia politik. Pada saat itu tokohnya Pak Anies Baswedan. Nah, karena memang sejak kuliah itu sudah mencari tahu sedikit banyak tentang Pak Anies Baswedan, beliau rektor termuda waktu itu se-Indonesia, akhirnya mulai mencari tahu lebih dalam melalui turun tangan. Siapa itu seorang Anies Baswedan? Dan keterusan ikut organisasi, ikut ikut asosiasi, ikut komunitas sampai hari ini gitu. Dengan Pak Woido juga sempat ngurusin pariwisata mulai dari 2016 sampai kurang lebih 2019 kita ada di Forum Pesona Sriwijaya. Jadi banyak komunitas dengan latar belakang isu yang berbeda ataupun bidang yang berbeda. Gabung ke komunitas peduli kanker anak, penyakit kronis lainnya yang memang banyak anak-anak pejuang kanker yang perlu bantuan. Ikut komunitas sosial namanya Ketimbang Ngemis Palembang. Ada juga kami mendirikan bersama teman-teman yang lain komunitas literasi, Sobat Literasi Jalanan. Nah, sampai akhirnya jadi momen ketika dapat julukan manusia 1000 komunitas itu nggak sengaja sebenarnya Ki. Jadi pada saat itu diminta oleh kawan untuk daftar salah satu. Nah, ini juga untuk teman-teman komunitas ya, seperti di Wiki juga, sebelum umur 35 tahun ada penghargaan dari Astra Internasional. Namanya Satu Indonesia Award. Itu ada 5 bidang. Ada bidang
pendidikan, ada bidang teknologi, ada bidang wirausaha, ada bidang lingkungan, dan terakhir kesehatan. Nah ini silakan daftar. Batas umurnya 35 tahun, minimal 18 tahun kalau tidak salah, dan usia komunitas ataupun programnya itu yang sudah dijalankan minimal 2 tahun. Nah pada saat itu ada salah satu wartawan Antara News namanya Ajis itu mendaftarkan kakak Ki untuk ikut itu. Tanpa ini apa sudah daftar di gitu atau dia minta jadi memang wartawan Antara News, Tempo pada saat itu kalau nggak salah mereka diminta mencari lokal champion, aktor-aktor lokal penggerak komunitas ataupun program-program sosial. Jadi pada saat itu kakak menjadi salah satu yang didaftarkan. Jadi waktu itu dia daftarin kakak terus buat berita Ki. Nah waktu itu kakak lagi di luar kota, dia buat berita, kirimlah berita itu. Zis, ngapu berita nih Cak ini? Judulnya bobot manusia 1000 komunitas. Jis, ini hoax terbesar sepanjang hidup aku, Jis. Takut komplain kawan-kawan yang lain kan? Clickbait. Aku juga udah tahu Kak. Aku cuma nulis beritanya. Yang buat judul ini Pimret pada saat itu katanya. Jadi Cak Mano, ya sudah nak Cak Mano sudah terbit gak katanya. Ya sudahlah Jis, kalau memang Cak itu kan, ya mustahil juga kan Ki. Mana ada 1000 manusia, 1000 wong, satu orang ikut 1000 komunitas, ya itu kan. Tapi itu jadi berkah sendiri, akhirnya jadi julukan sampai sekarang. Nah itu Ki, cerita kurang lebih kenapa akhirnya dijulukin 1000 komunitas. Walaupun dihitung tidak nyampe lah 1000 Ki, tidak sanggup pribadi. Iya. Iya, dan warga Palembang Info, aku ketemu Kak Hadi pun di komunitas. Iya kan, di komunitas narasi sama Kak Hadi. Ini orang yang luar biasa membawa Mbak Najwa Shihab 3 kali kalau nggak salah. 3 kali? Iya, 3 kali ke Palembang. Wah, 2018, 2019, terakhir 2022. Iya, kalau nggak ada COVID mungkin udah tiap tahun kemarin ya. Terakhir makan durian bareng. Woi, setengah malam makan durian bareng di Pasar Kuto itu. Pasar Kuto. Luar biasa. Ya, jadi itulah teman-teman. Kalau kita berkomunitas, sebenarnya itu membuka peluang kayak benar. menjalin relasi, kita membangun komunikasi dan lain-lain. Jaringan tentunya. Nah, mungkin kalau dari pandangan Kak Hadi sendiri nih yang sudah berarti total kurang lebih 10 tahun ya berkomunitas, berorganisasi ya. Poin-poin positif aja, poin-poin positif apa aja yang didapat ya? Iya. Tadi memang yang sudah disampaikan Wiki bahwasanya kita paling tidak berkomunitas itu yang terutama kita bisa mengenal diri kita. Mengenal apa? Apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi kekurangan kita. Karena kita terkadang kan nggak tahu nih kita punya potensi apa. Misalnya, Kak, aku nih cuman bisa desain. Cuma sebatas itu, tapi kalau sudah berkomunitas, kita bisa bantu komunitas buat desain poster, desain spanduk. Nah, dari situ bisa jadi peluang. Karena kenapa? Kadang kan orang-orang lain membutuhkan tenaga profesional. Komunitas, organisasi itu menjadi etalase bagi para pencari kerja yang lainnya juga. Maksudnya orang-orang yang HRD seperti itu, mereka akan melihat portofolio kita seperti apa, kemampuan kita seperti apa. Dilihatnya dari mana? Track record kita, rekam jejak kita selama berkomunitas, selama kita berkegiatan sosial. Itu menjadi poin penting, Ki. Berapa kali kakak ikut melamar pekerjaan pada saat sesi wawancara yang ditanya pasti pernah melok organisasi dak? Pernah melok komunitas dak? Pengalamannya apa Bener, aja, pengalamannya apa aja? Pernah nggak handle orang banyak? Kalau kita nggak berkomunitas, berorganisasi, bagaimana kita bisa menghandle orang banyak? Iya, benar. Iya kan? Nah itu poin penting. Kita bisa mengenal diri kita. Selain tadi, kita bisa tahu orang lain tuh seperti apa sih karakternya. Karena kenapa? Apalagi mahasiswa, ketika dia berkomunitas, berorganisasi, dia akan melanjutkan ke dunia kerja. Dunia kerja nggak jauh beda dengan dunia organisasi komunitas. Beragam orang dengan karakter yang berbeda-beda. Ketika berorganisasi, berkomunitas, kita sudah kenal duluan. Oh, si Ani nak menang dewe. Si B ini cuma nak nyari muko misal. Oh, si C ini memang wongnya tanggung jawab. Oh, si D ini wongnya kreatif. Nah, di sini kita belajar memahami karakter dari masing-masing orang gitu kan. Nah, selain itu juga tentunya dapat pengetahuan, ya kan? Kita bisa kenal orang yang lebih berilmu dari kita karena berkomunitas. Mungkin selama ini kita tadi Mbak Najwa Shihab yang sekedar kita lihat di YouTube ataupun di
televisi, tapi akhirnya kita bisa ketemu langsung, kita bisa belajar, kita bisa berinteraksi lain. Kalau kita tidak berkomunitas, akan susah untuk ketemu orang-orang hebat itu, benar kan? Benar. Kita bisa belajar langsung dari mereka. Selain itu tadi tentu jejaring yang luas, kenal komunitas lain, kita dapat pekerjaan dari komunitas, jejaring semakin luas, insya Allah peluang pekerjaan ataupun kita yang buka usaha, uang lebih banyak kenal, uang lebih banyak belanja dengan kita misalnya itu lebih luas. Karena bagi kakak, komunitas organisasi inilah yang membentuk seorang Hardi hari ini. Gitu. Wah, iya, jadi memang dari dulu ketika ya kalau aku pribadi kayak masuk komunitas, kenal Kak Hardi, kenal Kak Edo dan lain-lain ya, kan ketika kita bingung nih, Kak, kira-kira mau anu Kak? Itu maksudnya penting kita berkomunitas itu warga Palembang Info ya. Jadi apalagi untuk anak-anak muda sekarang kan? Nah, kalau Kak Hardi sendiri sudah 10 tahun, apakah ada perubahan dari generasi Kak? Kan kalau kayak dulu nih aku sempat ya berada lah mungkin sebelum Covid ya. Soalnya komunitas tuh banyak nih ya. Sekarang kayaknya kok sudah mulai meredup. Itu perasaan aku saja atau memang begitu faktanya sekarang kan? Jadi komunitas itu kalau dari 2014 kurang lebih sampai ya sekitar 2017 2018 lah atau sebelum Covid itu lumayan banyak. Jadi kalau mendata komunitas ataupun juga organisasi kepemudaan yang memang ada aktivitas sosialnya, kita pernah buat namanya waktu itu PCYF waktu 2016, Palembang Creative Youth Forum pernah kita buat 2016. Kita bisa mengumpulkan kurang lebih 50-70 komunitas pada saat itu. Ya? Aktif semua dengan berlatar belakang isu ataupun bidang yang berbeda-beda. Ada yang memang hobi, misalnya hobinya olahraga, ada fotografi, ada yang memang sosial, ada yang pendidikan, ada yang lingkungan, kesehatan, macam-macam. Jadi kurang lebih ada 50-70 komunitas. Kita pernah buat acara gathering lah, kurang lebih kopdar di rumah dinas wali kota waktu itu 2016 pada saat itu. Nah terus kita juga pernah ngebentuk namanya Bulir Sriwijaya, lebih besar lagi di tahun 2016 dengan cangkupan Sumatera Selatan. Jadi ada beberapa kabupaten kota yang sudah punya komunitas, kita ajak bergabung. Nah sama juga masih sekitar 50-70 komunitas pada saat itu, banyak kan komunitas-komunitasnya. Nah sampai setelah pandemi Covid, banyak komunitas yang akhirnya vakum dan perubahan generasi. Hari ini kan yang mayoritas itu generasi Z. Nah sedangkan kita ini generasi milenial. Dan perbedaan karakter ini yang membuat akhirnya beberapa komunitas itu akhirnya vakum. Ada yang tidak aktif sampai sekarang, ada yang mencoba aktif kembali, ada yang mati segan hidup tak mau komunitasnya, benar itu. Jadi setelah pandemi Covid banyak lagi sebenarnya muncul komunitas-komunitas baru yang bidangnya kurang lebih sama hampir. Misal nih komunitas sosial, kegiatannya hampir sama, bagi-bagi nasi bungkus. Kegiatan komunitas pendidikan, kegiatannya ngajarin anak-anak. Jadi hampir sama, tidak ada diferensiasi, tidak ada perbedaan. Padahal itu sudah ada dulunya. Iya, tapi teman-teman anak muda Gen Z terutama itu mendirikan, ada inisiatif mereka untuk membuat komunitas baru. Nah, memang karakternya berbeda. Artinya apa? Kalau anak-anak milenial, mohon maaf nih, zaman kita dulu, kalau semakin diginiin oleh senior, kita semakin tertantang. Semakin semangat. Nah, mohon maaf, sebagian nih anak Gen Z, kalau kita beginiin, artinya kita tantang mereka untuk lebih giat lagi. Mereka ada yang mohon maaf kecil hati, kena mental, mundur teratur, hilang tanpa kabar. Nah itu penyakit komunitas, anak-anak komunitas hari ini itu. Nah benar. Kena mental. Tapi alhamdulillah ada beberapa komunitas yang hari ini rame juga, sudah banyak peminatnya, anggota, relawannya sudah banyak. Terakhir itu yang kita banyak itu dengan Pak Woido, dengan Pak Wowira itu waktu pelantikan Forum Pesona Sriwijaya. Kurang lebih 90 komunitas kita kumpulkan di Gria Agung. Dengan total orang hampir 800 orang di Gria Agung kita kumpulkan. Dan pada saat pelantikan itu
Waktu itu Ibu Kadis Budpar Sumsel, Ibu Iren Kamilen Sinaga itu meminta kita sesuatu yang berbeda, tidak seremonial. Artinya mulai dari penyambutan sampai pengisi acara itu semuanya teman-teman komunitas. Tidak ada protokoler. Bahkan waktu itu gubernurnya Pak Alex Nurdin juga ikut dengan kita. Ada teman-teman yang komunitas hewan. Pada saat penyambutan biasanya penyambutan yang cantik-cantik yang ganteng. Ini enggak. Kita ada cosplay apa namanya itu robot-robot, cosplay hantu, pokoknya cosplay anime. Itu yang menyambut Pak Alex untuk mengiring sampai duduk di kursinya. Dan alhamdulillah dihadirin waktu itu oleh Dirjen Kebudayaan Bapak Hilmar Parit pada saat itu hadir langsung. Nah, itu terbesar terbanyak perwakilan komunitas yang kita kumpulkan pada saat pelantikan Forum Pesona Sriwijaya di tahun 2018. Kak, tapi ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir Kak Adi. Dengan perjalanan panjang Kak Adi dengan komunitas ya, sudah ya kurang lebih mungkin lebih dari 20 komunitas lah ya. 10 tahun melewati banyak fase perubahannya di 10 tahun. Akankah komunitas ini akan kembali hidup menurut dari Kak Hardi? Iya. Pada dasarnya begini Ki, anak-anak kreatif, anak-anak yang punya ide-ide cemerlang, inisiatif untuk berkegiatan, baik itu di bidang apapun, sosial, pendidikan, lingkungan, hobi, atau apapun itu, kesehatan, mereka sudah mulai tumbuh kesadaran untuk membuat kelompok-kelompok kecil ataupun komunitas yang memang bergerak sesuai dengan minat dan bakat mereka. Isu-isu apa yang ingin mereka angkat. Nah, hari ini kecenderungannya mereka ini, karena memang kita bergerak di media sosial juga, mau tidak mau juga harus mampu mengajak lebih banyak orang lagi, seperti itu kan, di kegiatan-kegiatan sosial komunitas. Nah, kita akan tetapi ada masalah yang membuat teman-teman ini, kalau saya lihat, tidak cukup berkembang signifikan komunitasnya. Kita tidak punya rumah. Ini yang selalu saya degungkan dari awal saya 2016 sampai hari ini 2024. Saya selalu mendorong untuk adanya ruang kreatif di Kota Palembang. Khusus komunitas. Beruntung sekali kita hari ini ada di Utopia. Utopia ini sebagai ruang kreatif komunal yang hadir dari inisiatif anak-anak komunitas juga, pengelolanya anak-anak komunitas tentunya, memberikan kesempatan bagi komunitas lain untuk bisa memiliki tempat, ya kan? Artinya ini swasta, iya kan? Dari inisiatif kesadaran pribadi gitu. Nah, bukan dari pemerintah yang memang mempunyai tanggung jawab untuk mewadahi anak-anak komunitas kreatif ini gitu. Nah, harapan ke depan setelah pilkada nih, setelah pemilu, semakin banyak lagi ruang-ruang kreatif komunitas, terutama yang dibangun oleh pemerintah. Kita nggak punya namanya Palembang Creative Center, kita nggak punya namanya Palembang Creative Hub, atau Sumsel Creative Hub, atau Sumsel Creative Center, kita nggak punya. Mungkin contoh kayak di Blok M ya? Nah, Blok M, M-Block Space, ya kan? Di Jambi itu ada Ki, di Jambi ada loh. Di Jambi mereka kerjasama dengan pabrik blok. Kerjasama dengan M-Block, ya kan? Di Palembang yang kotanya katanya event-event internasional, nasional ada di sini, kita nggak punya ruang kreatif, kita nggak punya rumah komunitas. Wah, satu ironis kan? Ini yang harus selalu kita dorong. Agar apa? Agar teman-teman, mohon maaf, kalau selalu mau di kafe, berapa sih budget komunitas? Mau ngadain acara, mau sekedar rapat, diskusi, gathering. Tapi kalau kita punya rumah komunitas, sekarang Ki, kalau kakak keluar kota, yang kakak temuin, ada nggak di kota tersebut ruang kreatif, komunitas ya? Rumah-rumah kreatif komunitas. Ke Bandung, ada Bandung Creative Hub, ada Bandung Creative City Forum, mereka punya sekretariat di situ. Di Jogja ada Sleman Creative Center, di Jakarta ada M-Block dan segala macam. Gitu kan, itu kakak selalu datang ke tempat-tempat itu, sharing dengan orang-orang pengelolanya. Dan hari ini mulai kemarin sampai tanggal 15 nanti ada festival namanya Indonesian Creative City Festival se-Indonesia Ki. Kakak sebenarnya diajak juga, tapi karena ada kesibukan kakak nggak bisa hadir ke sana. Itu seluruh komunitas hadir dan membahas ruang-ruang kreatif bagi komunitas. Tapi dari Palembang belum melihat itu. Nah, belum ada kesadaran dari pemerintah. Tapi untungnya di 2023
kita para seniman, sejarawan, budayawan, walaupun harus melalui demo yang panjang, proses yang panjang, iya, kita sempat demo, audiensi dengan wali kota, dengan sekda wali kota Pak Arno dan sekda Pak Ratu Dewa, kita merebut aset kota Palembang yang tidak terpakai. Ada namanya KBTR, Kuto Besak Teater Restoran, yang waktu itu dikelola oleh salah satu pihak swasta dan terbengkalai sejak 2019. Kita akhirnya demo, kita rebut, dan sejak 2023 kemarin sudah resmi menjadi Gedung Kesenian Palembang. Nah, jadi untuk teman-teman, untuk teman-teman komunitas silakan buat kegiatan komunitas kalian di Gedung Kesenian Palembang, gratis. Tapi paling tidak bayar uang kebersihan. Sebagai tanggung jawab lah gitu kan. Karena kalau kita pakai aja, mohon maaf nih, yang namanya gratis itu pasti ogah-ogahan. Kalau ada seminar gratis, datang payu udah sudah. Tapi kalau sudah bayar pasti harus datang. Nah, itu kan sebagai tanggung jawab kita juga biar menjaga kebersihan. Alhamdulillah dari Dewan Kesenian Palembang, Dewan Kesenian Sumatera Selatan sudah sering buat kegiatan. Bahkan Sabtu Minggu sudah full book untuk kegiatan-kegiatan komunitas. Nah, informasi juga, komunitas apapun silakan pakai, tapi harus dimasukkan juga unsur-unsur kesenian, kebudayaan di situ, biar lebih mudah proses penggunaannya. Jadi harapannya ke depan buat pemerintah terkhusus, ayolah punya kesadaran untuk memberikan ruang-ruang terbuka lagi, taman publik yang lebih banyak lagi, bila perlu di masing-masing kecamatan ada kambang iwak lainnya. Agar apa? Anak-anak komunitas bisa lebih bertumbuh untuk buat kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak yang banyak dan tentunya positif bagi masyarakat. Wah, luar biasa ya. Oke, jadi teman-teman, ya itulah memang salah satu penyebabnya kita nggak aktif ya, bukan nggak aktif, kurang ya, menurun. Benar. Kurangnya tempat. Nah, mungkin teman-teman salah satunya ini kita sedang berada di Utopia Collaboration Space ya. Teman-teman kalau itu boleh tuh, tempatnya ada di seberang Arya Duta di samping Lumban. Iya. Ya di daerah Jalan POM 9. Teman-teman silahkan datang ke Utopia Collaboration Space. Ke teman-teman mau ngopi-ngopi cantik ya, atau mau ada wedang, mau makan berat juga ada. Jadi kalau mau adakan event-event besar, ada panggung besar, ada ruang yang kapasitas kecil, indoor outdoor gitu ya, boleh banget ya, langsung aja kontak di IG-nya Utopia Collaboration Space ya. Dan di sini juga free ya, gratis, tapi ya tadi tetap ada uang keamanan dong. Iya, benar. Dan selain itu kalau teman-teman yang tertarik untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang dengan ada unsur kebudayaan, kesenian, tadi boleh di Gedung Kesenian Palembang. Semua komunitas boleh mau ngadain acara gathering di situ. Untuk kontaknya kemana, Kak? Boleh langsung ke Gedung Kesenian Palembang, karena ada bagian kesekretariatan dari Dewan Kesenian Palembang yang tugas hampir tiap hari di sana. Jadi langsung masukkan saja surat permohonan peminjaman tempat di sana. Tinggal nanti dilihat waktunya. Sudah ada yang booking belum di tanggal sekian gitu. Kayaknya dalam minggu-minggu ini sampai akhir tahun sudah full sepertinya. Karena kemarin juga ada yang mau ngadain acara, udah ada jadwal dari komunitas ataupun organisasi yang lainnya. Jadi silakan teman-teman dari komunitas-komunitas apapun itu yang di Palembang, boleh juga untuk buat kegiatan di sana. Ya, semoga dengan adanya hadirnya Utopia Collaboration Space, adanya gedung kebudayaan tadi ya, ini bisa meningkatkan daya juang teman-teman untuk berkomunitas. Jangan takut, jangan capek, teruslah semangat teman-teman komunitas. Seperti di Wiki, luar biasa, walaupun aktivitasnya sekarang tambah padat, ya kan? Jadi dosen, ngurusin keluarga, ya kan? Di samping itu sekarang sudah jadi penyiar juga. Wah, presenter ya, sudah jadi presenter. Jadi berkomunitas itu, nah itu mungkin karena berkat komunitas kan, itu. Jadi yuk semangat teman-teman. Palembang butuh anak muda. Jangan sekadar jadi tagline Indonesia Emas 2045, kita hanya jadi penonton, tapi kita harus jadi penggerak. Kita harus jadi aktor utama biar Indonesia Emas 2045 terwujud dan kita ambil bagian dari sejarah tersebut. Amin. Wah, itu langsung closing dari Kak Hadi Bubut. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih sudah hadir ke Cindo Warga Palembang. Terima kasih. Kita jumpa di minggu depan. Boleh nanti langsung di komen atau DM aja di Palembang Info. Kira-kira minggu depan kita mau ngundang siapa deh? Oh ya, dan juga teman-teman, kalau mau beli merchandise Palembang,
baju, tas, topi, teman-teman boleh langsung ke store-nya Kaos Nyenyes Palembang ya. Ada di Demang, ada juga di Rifai, dan juga teman-teman kalau mau berpergian ada juga store-nya di Bandara SMB 2. Oke teman-teman, terima kasih kepada Utopia, kepada Kaos Nyenyes, dan juga tentunya kepada Kak Hardi Bubut. Terima kasih banyak Kak Hardi hadir. Warga Palembang terima kasih. Kita jumpa minggu depan. Mau ngundang siapa lagi depannya, langsung aja DM di IG Palembang Info. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Hardi.